kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Fazrin Fauzia, Afifah Inayatul Karim, Hadini Hanifah, dan juga Muhammad Duki Anggara akan mempresentasikan hasil makalah kami yang mengangkat judul Implementasi Teori Jarum Hipodermik di Hypodermic Needle Theory dalam RUU Ciptaker Omnibus Law. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik ini atau dikenal juga dengan sebutan teori peluru ataupun teori jarum suntik merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an ketika menulis sebuah buku propaganda teknik Q semasa Perang Dunia. Nah, teori jarum hipodermik ini merupakan salah satu model komunikasi linear yang menitik beratkan pada kekuatan pengaruh media terhadap khalayak. Menurut teori jarum hipodermik ini, pesan digambarkan seperti sebuah peluru ajaib yang memasuki pikiran khalayak dan menyuntikkan beberapa pesan khusus. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang khalayak lihat dan apa yang khalayak dengar. Nah, menurut teori ini, efek media terhadap khalayak masa ini bersifat langsung ataupun tertunda di masa depan. Teori jarum hipodermik ini pada hakikatnya adalah model komunikasi searah berdasarkan anggapan bahwa mass media memiliki pengaruh langsung, segera, dan sangat menentukan terhadap audiens. Mass media ini merupakan gambaran dari jarum raksasa yang menyuntik audiens yang pasif. Pada umumnya, khalayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi, sehingga pesan-pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu diterima bahwa media secara langsung dan cepat memiliki efek yang kuat terhadap komunikan. Sebagai contohnya seperti iklan pada air mineral Aqua yang berhasil menyuntikkan pesan kepada khalayak bahwa yang namanya air mineral itu adalah Aqua, dan ketika orang-orang atau ketika khalayak melihat merek lain, orang-orang akan beranggapan bahwa itu adalah Aqua, padahal Aqua itu adalah sebuah merek dari air mineral itu sendiri. Ataupun yang kita angkat seperti isu ataupun pemberitaan pada UU Omnibus Law yang ketika banyak pemberitaan bahwa pada poin-poin Omnibus Law ini banyak merugikan masyarakat langsung memberikan aksi seperti halnya demo tanpa mengkaji terlebih dahulu apa isi dari Omnibus Law tersebut. Oke, untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai biografi tokoh Harold Laswell. Nah, Harold Dwig Laswell ini lahir pada tanggal 13 Februari 1902. Dia adalah seorang ilmuwan politik terkemuka Amerika Serikat dan seorang pencetus teori komunikasi. Dia juga adalah anggota dari Chicago School of Sociology dan adalah seorang profesor Chicago School of Sociology di Yale University. Nah, selain itu dia juga adalah presiden Asosiasi Ilmu Politik Amerika dan akademik seni dan sains dunia. Menurut sebuah biografi yang ditulis oleh Gabriel Almond pada saat kematian Laswell yang diterbitkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional pada tahun 1987, Laswell termasuk dalam peringkat inovator-inovator kreatif dalam ilmu-ilmu sosial di abad ke-20. Nah, pada saat itu Almond menegaskan bahwa beberapa orang akan menegaskan bahwa ia adalah ilmuwan politik yang paling asli dan paling produktif di masanya. Perkenalkan, nama saya Hadini Hanifah Mulyaman. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan asumsi dasar teori jarum hipodermik. Yang pertama, sejarah teori jarum hipodermik. Pada umumnya, khalayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen atau dapat dipengaruhi, sehingga pesan-pesan yang disampaikan akan mudah diterima oleh khalayak. Fenomena tersebut melahirkan teori ilmu komunikasi yang biasa disebut itu jarum suntik atau hypodermic needle theory. Teori ini menganggap bahwa media massa memiliki kemampuan dalam mempengaruhi seseorang. Nah, media massa ini sangat perkasa dengan efek yang mempengaruhi masyarakat. Khalayak dianggap pasif terhadap pesan media yang disampaikan. Nah, teori ini juga dikenal dengan teori peluru. Bila komunikator, dalam hal ini media massa, menambah peluru, yakni pesan yang disampaikan kepada khalayak, dengan mudah khalayak dapat menerima pesan tersebut yang disampaikan oleh media.
Teori ini makin powerful ketika siaran di radio Orson Welles pada tahun 1938 menyiarkan tentang invasi makhluk dari planet Mars yang menyebabkan ribuan orang di Amerika Serikat panik. Nah, setelah adanya siaran itu, teori ini makin dikenal oleh masyarakat. Dalam konteks komunikasi massa, efek media massa diawali pada tahun 1920 sampai dengan tahun 1930-an. Teori jarum hipodermik ini merupakan teori pertama yang pada umumnya mencoba untuk menjelaskan efek media terhadap khalayak massa. Nah, teori ini yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920 juga dikenal dengan berbagai nama sebagaimana diutarakan oleh beberapa peneliti komunikasi, yaitu teori peluru oleh Wilbur Schramm, teori jarum hipodermik oleh David K. Berlo, dan teori stimulus respon oleh Melvin DeFleur dan Rockage. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar teori jarum hipodermik. Yang pertama yaitu manusia memberikan reaksi yang seragam terhadap rangsangan. Yang kedua, ada pesan media secara langsung menyuntik atau menembak ke dalam kepala dari setiap anggota populasi. Nah, jadi pesan media itu tuh bisa tersampaikan langsung terhadap khalayak. Yang ketiga yaitu pesan diciptakan sedemikian rupa agar dapat mendapatkan respon atau tanggapan yang diinginkan dari khalayak. Yang keempat yaitu efek dari pesan media bersifat langsung, segera, dan sangat kuat dalam menyebabkan perubahan perilaku manusia. Yang terakhir ada masyarakat atau publik tidak memiliki kekuatan untuk menghindari dari pengaruh media. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep teori jarum hipodermik. Popularitas media massa dan perkembangan industri periklanan atau propaganda memiliki pengaruh terhadap khalayak massa, baik berubah pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dan pengaruh media massa bisa jadi berbahaya apabila ditujukan kepada massa di saat yang bersamaan. Pesan-pesan media massa yang disuntikan kepada khalayak massa dapat menimbulkan tanggapan atau respon yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang dapat merusak aturan dan keseragaman. Khalayak tidak dapat menolak pesan-pesan yang diterima dari media massa, dan hal ini menciptakan sebuah pemikiran yang seragam di antara anggota khalayak atau massa. Publik dipandang rapuh ketika pesan-pesan terus disampaikan secara berkesinambungan, dan sebaliknya media massa dipandang sangat kuat. Teori jarum hipodermik percaya bahwa tidak ada sumber media lain atau media alternatif untuk membandingkan pesan-pesan media. Media massa dipandang sangat kuat pada masa krisis dan perang karena pada kedua masa itulah khalayak bergantung pada media untuk memperoleh semua informasi yang dibutuhkan. Teori peluru atau teori jarum hipodermik mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa terhadap komunikan yang dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Teori ini mengasumsikan bahwa seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi kepada khalayak yang dianggap pasif. Teori jarum hipodermik disebut berdasarkan asumsi-asumsi, bukan berdasarkan temuan empiris. Yang ini didasarkan pada sifat manusia atau sifat biologis manusia. Rangsangan atau stimuli eksternal didasari untuk mendorong reaksi dan naluri dari khalayak massa. Selanjutnya saya akan memaparkan contoh kasus atau studi kasus dari teori jarum hipodermik. Jika kita melihat isu publik yang pernah berkembang di tengah masyarakat, yaitu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau bisa disebut Cipta Kerja, yang disahkan pada rapat paripurna DPR pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober malam waktu itu, banyak sekali pemberitaan Omnibus Law dari berbagai media seperti yang disiarkan oleh acara berita CNN Indonesia mengenai poin-poin RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Nah, banyak sekali menuai kontroversi dari masyarakat seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia pula mengenai isu Omnibus Law yang menuai banyak sorotan negatif. Selain CNN Indonesia, siaran televisi Mata Najwa pun menghadirkan tayangan yang mengangkat topik Omnibus Law Cipta Kerja Cacat Prosedur. Presenter Najwa Shihab memberikan kalimat sindiran pada DPR yang sibuk membahas RUU kontroversial di tengah pandemi virus corona. Padahal di tengah wabah yang tersebar di seluruh dunia ini, parlemen-parlemen dari negara lain kini tengah fokus melawan virus corona. Najwa mengungkapkan RUU yang ramai diperbincangkan di DPR bukannya corona, namun malah Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, RUU KUHP, hingga RUU Permasyarakatan. Padahal di tengah wabah yang tersebar di seluruh dunia, parlemen-parlemen dari negara lain kini tengah fokus melawan virus corona. Sejak saat itu, gelombang protes muncul dari berbagai lapisan seperti buruh, mahasiswa, aktivis, dan juga petani berulang kali mengkritisi pemerintah. Gerakan protes di media sosial juga tak kalah kencang. Bahkan di media sosial, Cipta Kerja yang saat itu bernama Cipta Lapangan Kerja diplesetkan menjadi Cilaka. Cilaka merupakan plesetan dari kata celaka berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tak lama kemudian, pada Maret, tagar gagalkan Omnibus Law di Twitter menjadi trending. Kencangnya gerakan penolakan Omnibus Law di media sosial pada pertengahan Agustus dilawan dengan tagar Indonesia Butuh Kerja. Tagar ini dikampanyekan oleh pemerintah dan ikut digaungkan oleh sejumlah influencer atau pesohor tanah air dengan jumlah pengikut puluhan juta di media sosial. Dalam unggahannya, mereka meminta masyarakat mendukung RUU Cipta Kerja sebagai solusi pemerintah menangani masalah ketenaga kerjaan. Unggahan tersebut hampir selalu ditutup dengan tagar seragam. Ini memunculkan dugaan bahwa pemerintah mulai menggandeng artis sebagai influencer mempromosikan RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, kritik teori jarum hipodermik. Yang pertama, pesan selalu mengalir dari pengirim pesan kepada penerima pesan atau dari atas ke bawah. Yang kedua, halayak bersifat pasif dan mudah dipengaruhi oleh pesan yang mungkin saja tidak selalu benar. Yang ketiga, teori jarum hipodermik telah terbukti gagal dalam berbagai penelitian. Yang keempat, tidak seperti teori komunikasi lainnya, teori jarum hipodermik tidak berdasarkan pada studi empiris. Dan yang terakhir, teori jarum hipodermik tidak dapat diaplikasikan pada masa kini karena terdapat banyak pilihan media akibat semakin berkembangnya teknologi komunikasi. Nah, yang terakhir, manfaat dari teori hipodermik. Yang pertama, memahami teori jarum hipodermik sebagai teori efek media massa yang pertama kali digagas oleh peneliti. Yang kedua, latar belakang sejarah lahirnya teori jarum hipodermik. Yang ketiga, memahami berbagai asumsi yang mendasari teori jarum hipodermik. Yang keempat, memahami berbagai konsep dalam teori jarum hipodermik. Yang kelima, memahami contoh penerapan teori jarum hipodermik. Yang terakhir, memahami berbagai kritik terhadap teori jarum hipodermik. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kelompok kami mengenai implementasi teori jarum hipodermik dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pertama, mengenai teori jarum hipodermik atau yang biasa dikenal dengan teori peluru merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa yang dirancang oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an ketika ia menulis sebuah buku propaganda teknik ketika semasa Perang Dunia. Teori jarum hipodermik merupakan salah satu model komunikasi massa, khususnya teori efek media massa yang menitik beratkan pada kekuatan pengaruh media terhadap halayak.
Teori ini menganggap media massa memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi khalayak. Media massa sangat perkasa dengan efek yang langsung pada khalayak, dan khalayak di sini dianggap pasif terhadap pesan media yang disampaikan. Dalam hal ini, media massa menembakkan peluru yang berupa pesan terhadap komunikan yaitu khalayak, dan nantinya khalayak ini akan dengan mudahnya menerima pesan yang disampaikan. Untuk contoh kasus yang kami ambil seperti yang tertera di judul yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Setelah banyak pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini dari berbagai media, contohnya salah satunya dari CNN Indonesia mengenai poin-poin RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menuai kontroversi dari masyarakat. Dan juga mereka memberitakan kembali mengenai Omnibus Law tersebut dengan judul Isu Omnibus Law yang menuai banyak sorotan negatif. Selain CNN Indonesia, siaran televisi Mata Najwa pun menghadirkan tayangan yang mengangkat topik Mereka-reka Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja cacat prosedur. Nah, melihat dari kasus ini, media berhasil memberitakan berita yang menyutikkan kepada pikiran khalayak bahwa sehingga menimbulkan pesan dari khalayak bahwasanya berita yang disampaikan menyadarkan berbagai kalangan masyarakat tentang adanya beberapa poin yang merugikan masyarakat, sehingga menimbulkan respon berupa unjuk rasa dari kalangan buruh, mahasiswa, aktivis petani, yang berulang kali mengkritisi pemerintah. Bisa dilihat betapa kuatnya pengaruh media massa di sini dalam menyutikkan pesan terhadap masyarakat, sehingga dengan kejelasan yang belum ada mengenai rancangan undang-undang tersebut, tetapi sudah banyak spekulasi-spekulasi yang bermunculan dari masyarakat terhadap betapa salahnya rancangan undang-undang Cipta Kerja Lapangan Kerja atau Omnibus Law.